Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok saya sendiri Zaidatun Yahyati NIM 107, Wihda Salsabila Rosyida NIM 98 dan Nur Hayati NIM 106. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial dan pendidikan. Apa itu perubahan sosial? Jadi pengertian dari perubahan sosial merupakan suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Sehingga dapat diartikan bahwa perubahan sosial itu sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik itu karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Kemudian dengan definisi lain bahwa perubahan sosial ini merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya yang meliputi nilai-nilai, norma, sikap, perilaku di antara kelompok ataupun individu. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, pada slide yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai proses perubahan sosial. Nah, pada proses perubahan sosial ini didasari oleh 4 bentuk, antara lain yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Yang pertama, difusi. Difusi di sini merupakan proses dari berbagai unsur pembentukan kebudayaan, seperti ide maupun keyakinan yang disebarkan dari satu individu ke individu yang lainnya maupun pada sekumpulan kelompok. Pada difusi ini memiliki dua macam perbedaan, yaitu difusi dari unsur-unsur kebudayaan antar individu yang disebut dengan intra-masyarakat, dan difusi dari unsur-unsur kebudayaan dari kelompok masyarakat satu ke kelompok masyarakat yang lainnya yang disebut antar masyarakat. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi di sini merupakan proses suatu kebudayaan asing yang masuk ke dalam sekelompok masyarakat, yang mana unsur kebudayaan asing itu dapat diterima dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi ini merupakan pencampuran dari satu budaya, akan tetapi dari pencampuran itu ciri khas budaya yang asli menjadi hilang. Hal ini timbul jika ada dua individu atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dan berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi ini merupakan cara penyelesaian masalah antar individu maupun kelompok, akan tetapi tidak saling menghancurkan salah satunya. Sehingga dapat dipahami bahwa pada proses akomodasi ini di mana menunjukkan sebuah keseimbangan dalam hubungan sosial antar individu dengan kelompok yang berkaitan langsung dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Pada slide selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, pada bentuk-bentuk perubahan sosial ini, saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu, yang dibedakan menjadi perubahan sosial lambat evolusi, perubahan sosial cepat, atau revolusi. Perubahan lambat yaitu perubahan evolusi yang membutuhkan waktu jangka panjang sehingga dapat terjadi. Hal ini karena perubahan evolusi dianjurkan melalui tahap-tahap yang dimulai dari awal dengan sederhana hingga tahap yang akhir, sampai menuju maju. Nah, pada perubahan sosial cepat atau revolusi ini adalah perubahan yang berlangsung dengan jangka waktu yang cepat. Revolusi mengubah kehidupan pokok masyarakat. Salah satu contoh pada perubahan lambat atau evolusi ini merupakan suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Dan contoh pada perubahan revolusi ini merupakan pabrik yang bekerja dengan alat tradisional awalnya di Eropa dan saat ini sudah digantikan dengan mesin-mesin yang besar. Poin yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki di sini merupakan perubahan yang mana telah dirancang atau direncanakan dengan sangat matang. Contohnya yaitu program pemerataan jaringan internet yang bertujuan untuk memeratakan akses informasi ke semua daerah.
pada perubahan yang tidak dikehendaki, di sini merupakan perubahan yang bukan kehendak dari masyarakat itu. Jadi perubahan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah direncanakan oleh masyarakat. Biasanya sifatnya merugikan bagi kehidupan masyarakat. Salah satu contoh pada pandemi COVID saat ini merupakan perubahan sosial yang sangat bertolak belakang dan sangat merugikan bagi masyarakat. Yang poin ketiga yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Nah, perubahan sosial ini ada dua, yaitu perubahan sosial kecil maupun perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil ini mencakup budaya pada masyarakat yang tidak memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu terkait fashion atau cara berpakaian, cara menata rambut, cara berkerudung, dan lainnya. Pada perubahan sosial besar ini, perubahan yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yaitu perubahan transportasi, perubahan transaksi, dan lain sebagainya. Pada poin keempat, poin yang terakhir ini merupakan perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Nah, di sini ada dua, yaitu perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Perubahan sosial progres ini bersifat menguntungkan bagi masyarakat karena merupakan sebuah proses di mana masyarakat dapat berkembang dan dapat memiliki kemajuan. Nah, contohnya yaitu pembangunan listrik yang meningkat hingga ke pelosok desa, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebuah perkembangan teknologi. Pada perubahan sosial regres ini sifatnya merugikan bagi kehidupan masyarakat. Karena perubahan regres ini merupakan perubahan yang dapat dikatakan perubahan kemunduran atau perubahan yang kembali ke keadaan sebelumnya. Nah, contohnya itu yaitu menggunakan obat-obat terlarang atau narkotika, lalu adanya infrastruktur yang rusak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada slide faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, di mana faktor tersebut terdapat 8 faktor. Akan tetapi, menurut Yustia, masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial ataupun yang mempengaruhi proses perubahan sosial tersebut. Faktor yang pertama yaitu adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, di mana manusia tidak pernah lepas dari hubungan masyarakat. Oleh karena itu, apabila kurangnya hubungan komunikasi maupun interaksi antar kelompok masyarakat, maka dapat mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat yang lainnya. Yang kedua yaitu adalah lambatnya ilmu pengetahuan. Lambatnya ilmu pengetahuan atau antipati terhadap ilmu-ilmu baru akan mempengaruhi perubahan sosial, dan tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan pengetahuan, maka akan mengakibatkan pola pikir terbelakang dari ketinggalan zaman pada zaman yang sudah canggih saat ini. Yang ketiga yaitu pemikiran masyarakat yang kuno atau masih tradisional, di mana pemikiran tradisional yang enggan membuka suatu perubahan baru menjadikan masyarakat tidak berkembang dan akan membawa mentalitas yang buruk dalam sebuah kemajuan masyarakat tersebut. Dan yang keempat adalah adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam sangat kuat, di mana individu atau kelompok berkepentingan yang memiliki ambisi besar akan berupaya menghambat setiap ada perubahan-perubahan baru yang dirasa akan mengusik kepentingan dari kelompok tersebut. Dan yang kelima yaitu adalah rasa khawatir akan terjadinya kegagalan pada integrasi, yaitu masuknya suatu kebudayaan baru dari luar dianggap sebagai ancaman karena dikhawatirkan mampu menggoyahkan integrasi kebudayaan yang sudah ada. Yang keenam yaitu prasangka pada hal-hal asing atau sikap-sikap yang tertutup. Prasangka terhadap hal asing ini terkait dengan kekhawatiran terhadap anggapan akan terjadi ancaman terhadap tatanan lama atau tatanan yang telah ada.
Yang ketujuh yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ideologi sebuah kelompok atau masyarakat memungkinkan terjadinya penolakan terhadap perubahan sosial. Jika perubahan itu bertentangan dengan ideologi kelompok masyarakat tertentu, tentu mereka akan menolak ideologi tersebut. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah adat dan kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Di sini bahwa anggapan bahwa adat istiadat sebagai sesuatu yang mutlak dapat menghambat perubahan sosial itu sendiri, sehingga akan menolak kendati perubahan sosial itu yang bisa jadi malah menguntungkan mereka. Dan pada slide selanjutnya yaitu adalah perubahan sosial dan pendidikan. Pendidikan membawa dunia menuju era modern. Karena hanya dengan pendidikan dapat terjadinya perubahan sosial. Dan pendidikan itu sendiri merupakan jalan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang terbaik sesuai dengan tujuan suatu bangsa, perubahan segala aspek kehidupan manusia, khususnya di bagian sosial masyarakat. Pendidikan itu sendiri saling berkaitan dengan kehidupan sosial. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pendidikan terhadap perubahan sosial. Jadi pendidikan itu dikatakan fungsional karena mampu mempersiapkan manusia-manusia yang akan merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan perubahan sosial. Jadi pendidikan di sini itu memiliki fungsi untuk mengadakan suatu perubahan sosial, diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan berfungsi dalam melakukan reproduksi budaya. Jadi pendidikan itu memiliki fungsi sebagai reproduksi budaya yang menempatkan sekolah dijadikan sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi selanjutnya yaitu pendidikan berfungsi sebagai difusi budaya. Jadi pendidikan di lingkungan sekolah itu bukan hanya menyebarkan penemuan-penemuan dan informasi baru, melainkan juga menanamkan sikap, nilai, dan pandangan baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan serta memberikan dorongan terhadap perubahan sosial yang berkelanjutan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pendidikan berfungsi dalam mengembangkan analis kultur terhadap kelembagaan. Jadi pendidikan itu berfungsi dalam meningkatkan kemampuan analisis kritis untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Kita ketahui bahwa pendidikan di era abad modern ini bisa dikatakan berhasil dalam menciptakan generasi baru yang kritis, tidak mudah menyerah pada situasi dan juga tanggap dalam menghadapi suatu perubahan. Fungsi selanjutnya yaitu pendidikan berfungsi dalam melakukan perubahan dan modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional. Jadi pendidikan itu diarahkan untuk memperoleh kemerdekaan ekonomi. Pendidikan juga dikembangkan sehingga masalah kemampuan kritis itu telah berlangsung dengan sangat intensif. Fungsi yang terakhir yaitu pendidikan berfungsi dalam melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Jadi, pendidikan itu berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak politik, sosial, ataupun ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.